Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nurlaini Safitri dari kelas Manajemen A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan memaparkan mengenai bagaimana sih brand positioning proses dari produk Sensodyne. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya. Sensodyne itu produk apa sih? Langsung saja. Sensodyne adalah sebuah merek pasta gigi dan pencuci mulut yang ditargetkan untuk orang dengan gigi yang sensitif, yang mana dimiliki oleh Helion dan dipasarkan dengan nama Samitech di Jepang dan diformulasikan khusus untuk membantu meringankan ngilu pada gigi sensitif ya teman-teman. Selanjutnya ada target market. Target market dari produk Sensodyne sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, individu dengan sensitivitas gigi. Nah, ini merupakan kondisi umum yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Dan yang kedua, dokter gigi dan profesional gigi. Nah, ini juga merupakan target yang sangat penting karena mereka dapat merekomendasikan Sensodyne kepada pasien mereka nantinya. Dan yang ketiga, orang tua dari anak-anak dengan gigi sensitif. Nah, ini mungkin juga para orang tua akan tertarik untuk menggunakan produk Sensodyne. Selanjutnya, unique selling proposition. Proposisi penjualan yang unik dari Sensodyne itu seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah meredakan sensitivitas gigi. Yang kedua, sudah terbukti secara klinis dan efektif. Yang ketiga, melindungi dari gigi berlubang. Dan yang keempat, lembut pada enamel. Dan yang kelima, tersedia dalam berbagai rasa. Nah, hal ini juga akan menarik berbagai macam konsumen sesuai kebutuhan mereka dan sesuai rasa yang ingin mereka pakai. Selanjutnya adalah marketing strategi ataupun strategi pemasaran yang digunakan produk Sensodyne. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran akan sensitivitas gigi. Dan yang kedua, mengedukasi konsumen tentang manfaat Sensodyne. Tadi sudah disebutkan manfaatnya ya, mulai dari meredakan ngilu, melindungi gigi berlubang, dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga, bermitra dengan dokter gigi dan profesional gigi ya, untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Mereka bekerja sama dengan dokter gigi ataupun ahli gigi yang lainnya. Dan yang keempat, mempromosikan Sensodyne melalui media sosial dan saluran lainnya. Jadi tidak hanya media sosial aja seperti WhatsApp, Instagram, ataupun iklan yang ada di jalan raya seperti baliho atau papan reklam yang begitu besarnya. Dan selanjutnya, menyediakan Sensodyne di berbagai toko retail. Nah, sehingga ini memudahkan konsumen untuk membelinya karena sudah tersebar secara luas. Selanjutnya adalah tahapan membangun brand equity dari produk Sensodyne. Tahapan yang pertama adalah brand identity, yang merupakan tahap awal di mana konsumen mengenali dan mengidentifikasi Sensodyne. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya Sensodyne telah berhasil membangun identitas
merek yang kuat dengan menekankan solusi untuk sensitivitas gigi, dukungan dari ahli, formulasi yang lembut, dan juga beragam produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Dan yang kedua adalah brand meaning. Apa sih itu brand meaning? Nah, brand meaning ataupun makna dari brand. Sensodyne telah berhasil menanamkan makna yang sangat mendalam di antara banyak konsumen. Dan ini tidak hanya diidentifikasi sebagai solusi, tetapi juga sebagai merek yang dapat dipercaya, terbukti secara klinis, dan efektif pada kesehatan gigi untuk jangka panjang ya. Dan yang ketiga adalah brand response. Respon brands. Nah, Sensodyne ini telah mencapai tingkat respon yang sangat tinggi dan kuat. Konsumen secara konsisten itu memilih Sensodyne sebagai solusi untuk masalah sensitivitas gigi mereka, mempercayainya, dan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap masalah sensitivitas. Selanjutnya adalah brand resonance ataupun nilai brand. Nah, ini merupakan tahap puncak di mana konsumen mengembangkan hubungan yang mendalam dan telah mencapai resonansi merek, menghasilkan kepuasan dan juga kepercayaan yang kuat di antara berbagai konsumen yang menyediakan loyalitas merek, rekomendasi yang positif, dan juga keterlibatan brand equity yang solid. Selanjutnya adalah tahapan bagaimana proses produk Sensodyne. Tahapan brand positioning. Yang pertama ada relief for tooth sensitivity. Apa sih maksudnya? Nah, relief for tooth sensitivity adalah maksudnya gini ya teman-teman. Sensodyne ini menempatkan dirinya sebagai merek terdepan dalam meredakan sensitivitas gigi. Nah, ini menekankan formulanya yang terbukti secara klinis untuk mengurangi rasa sakit dan juga ketidaknyamanan, dan juga memungkinkan konsumen untuk menikmati makanan dan minuman tanpa rasa sakit. Dan yang kedua, trusted by dental professional. Nah, Sensodyne juga dianjurkan dan direkomendasikan oleh profesional kesehatan gigi di seluruh dunia. Dukungan ini memperkuat kredibilitas dari Sensodyne. Dan juga memastikan konsumen tentang efikasi dan juga keamanan produk Sensodyne sendiri. Dan yang ketiga adalah gentle formulation. Nah, Sensodyne ini juga dikenal dengan formulasi yang lembut namun efektif. Meskipun lembut, ini bekerja secara efektif karena dirancang untuk memberikan peredaan tanpa merusak kesehatan gigi dan juga gusi, sehingga cocok untuk digunakan setiap hari ya teman-teman. Dan yang keempat adalah comprehensive oral care. Maksudnya bagaimana sih? Nah, selain meredakan sensitivitas gigi, Sensodyne juga menawarkan produk-produk yang memberikan manfaat tambahan. Contohnya seperti perlindungan enamel gigi, perawatan gusi, dan juga pemutihan gigi. Nah, ini akan menarik konsumen karena mendapatkan solusi yang sangat lengkap untuk kebutuhan perawatan gigi mereka.
Dan yang kelima adalah educational initiative. Sensodyne juga aktif mendidik konsumen mengenai bagaimana sih kesehatan gigi dan pentingnya merawat gigi sensitif. Nah, ini menggunakan kampanye pemasaran dan juga sumber daya online untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah sensitivitas gigi ya teman-teman. Nah, melalui posisi ini, tahapan ini, brand positioning process dari Sensodyne, nah ini telah membangun citra merek yang dapat diandalkan untuk meredakan sensitivitas gigi, didukung oleh ahli gigi, terus formulanya yang lembut, produknya komprehensif, dan juga upaya yang edukasi berkelanjutan ini memungkinkan Sensodyne untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari solusi efektif dan aman untuk masalah gigi sensitif. Selanjutnya adalah hasil memposisikan merek Sensodyne. Hasilnya ini bagaimana sih di pasaran ini? Ya, yang pertama adalah kepemimpinan pasar. Nah, di sini Sensodyne telah menjadi merek pasta gigi yang terkemuka di dunia untuk gigi sensitif ya teman-teman. Dengan kehadirannya yang kuat ini, lebih dari 100 negara loh. Bayangkan, lebih dari 100 negara. Brandnya ini sangat kuat. Dan yang kedua, kepercayaan konsumen. Sensodyne telah mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan konsumen di seluruh dunia secara konsisten menduduki peringkat pertama, peringkat teratas sebagai pilihan utama untuk gigi sensitif. Bagaimana? Hebat mungkin? Hebat kan? Dan yang ketiga adalah ekuitas merek. Nah, Sensodyne juga telah membangun ekuitas merek yang sangat kuat dengan namanya yang identik dengan bantuan dari gigi sensitif. Selanjutnya adalah poin penting mengenai memposisikan merek Sensodyne. Nah, ini poin penting dari brand positioning Sensodyne. Yang pertama ada identifikasi titik kesulitan. Ya, ini Sensodyne telah memahami bagaimana masalah dan juga kebutuhan yang belum terpenuhi sebelumnya dari target mereka. Dan yang kedua adalah memposisikan sebagai solusi. Nah, ini Sensodyne menawarkan solusi yang unik dan efektif untuk masalah yang teridentifikasi. Dan yang ketiga, membangun kredibilitas, kepercayaan, dan juga otoritas melalui dukungan, penelitian, dan juga keahlian. Dan selanjutnya adalah menekankan manfaat. Nah, ini Sensodyne mengkomunikasikan dengan jelas manfaat yang nyata yang diberikan kepada konsumen mereka melalui produk Sensodyne itu, yang diantaranya dapat meredakan ngilu, memutihkan gigi, memberi perlindungan dari gigi berlubang, seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah pemasaran bertarget. Nah, ini Sensodyne menjangkau pelanggan yang ideal dengan melalui pesan dan juga kampanye yang telah disesuaikan. Contohnya saja seperti edukasi tadi ya teman-teman. Mereka mengadakan kampanye, namun juga memberikan edukasi. Yang keenam adalah mengedukasi konsumen. Nah, ini membagikan informasi yang berharga kepada para konsumen mengenai pentingnya merawat gigi sensitif. Dan ini dijadikan sebagai pemimpin ya. Nah, maka dari itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan
dari pemaparan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang pertama, Sensodyne ini telah menjadi merek yang memiliki posisi yang sangat baik di pasar pasta gigi. Dan yang kedua, fokus Sensodyne ini meredakan sensitivitas gigi menjadi pilihan yang populer di kalangan konsumen ya teman-teman. Dan yang ketiga, strategi pemasarannya juga efektif dalam menjangkau target pasar dan mempromosikan produknya. Nah, Sensodyne ini memiliki posisi yang sangat baik untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Kesimpulannya seperti itu. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik perkataan maupun perbuatan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.